karena konsep manusia berpindah-pindah. Ketika di Denpasar mulai tebasan gede, sesayur gede, punjung gede, karena konsepnya sudah menetap. Agama sini muncul tapak dada, keluar pang kencang ke samping pang seimbang. Inilah konsep muncul konsep danu disebut dengan pempatan. Makanya Betaro Lungo pempatan. Ya. Masa dalam konsep Siwa Krana, ini batu kau, ini batu kau, apinya, ini airnya batur. Nah, makanya konsepnya ini Gunung Agung, Siwanya Gunung Agung. Makanya 3 konsep elemen dalam kan Siwa Krana ini tetap ada. harus ada. Apinya tipenya adalah batu kau, karena mesuang api makanya muncullah dia ya panas. Batur sebagai airnya, sumber kehidupannya, jadilah dia Swambo. Siwanya Gunung Agung, jadilah dia Sulinggi. Muncullah konsep Tridatu. Bara, Selem, Tri. Oke. Berarti besar memang pengetahuan tentang 3 wilayah kan? Iya, harus dipahami dulu karena puniki. Kalau kita beragama secara penuh, gagal kita memahami budaya, sehingga kita akan menghilangkan budaya itu sendiri. Karena tidak dipungkiri orang ke Bali apa leh dibuka pun pariwisata sekarang, kalau budayanya tidak bisa berkembang tidak akan lama bertahan. Ya, karena tamu lewat di kerobokan pang nepuk nak ngodal misi ke panggungan, nah lewat nak diubut pang nepuk nak ngelegong, nah yang begitu. Sehingga ada identitas-identitas yang memang menjadi ciri khas. Yen bocah calon arang ngauh jak metebaan. Ya, jak murak kita metebaan. Iya di daerah Kangin, murak ragel. Ini konsep atur. Nah, di daerah timur Sangyang. Seni kan dayuh kan. Identitas-identitas nikilah yang mempengaruhi kehidupan manusia pada khususnya. Makanya saya tidak dimatuh agama atau karena agama berdasarkan kultur. Makanya orang yang budaya ketika masa berpindah-pindah saya tidak mengenal agama. Tapi ketika masa menetap, kisah manusia purba nih. Manusia purba itu kan dari berpindah-pindah jadi menetap. Ketika ia menetap di sawah, dia menjadi orang agraris. Budayanya agraris. Ia bercocok tanam. Yobo mulai takut akan cuaca, takut akan hujan. Dinilah muncul dia yang kuasa akan hujan. Percaya ya, yang kuasa akan air, yang kuasa akan hama. Karena itu yang dia butuhkan. Itu dia butuhkan. Kemudian setelah dia berhasil, dia mengaturkan kepada yang kuasa. Dia memilih kepala sukunya untuk mengaturkan. Dia membuat catatan apa yang dia persembahkan. Dia memilih hari baiknya. Makanya syarat agama adalah memiliki tempat suci, memiliki hari suci, memiliki orang suci, memiliki kitab suci. Disinilah muncul keyakinan. Setelah muncul keyakinan, lama-lama keyakinan jadi kepercayaan, menjadilah dia agama. Makanya agama nak dipasih, simbol. Diosan kan agama di gunung kan. Isin pasih, makanya jadi agama Hindu di Bali digabung konsep segara gunung. Segaro pangmisi, tengah pangmisi, cari pangmisi, gunung pangmisi, uyah pangmisi, nasi pangmisi, jahe pangmisi. Makanya ngai segahan uyah bawang jahe sini gitu. Oke. Dan itu berarti tekanan nih kan? Nih tekan. Ketika Betaro ngai mau peselang, mau jabat Betaro misi jukung gitu. Pasti simbolnya. Misi jan Allah simbolnya. Misi das gumi, nah tah simbolnya. Nah ini konsep di Bali, makanya agama dipadukan menjadi budayanya. Makanya itu ngidang ngilangan. Tetikes kira-kira di Bali nikilah yang harus dipahami. Bareraganya tuang sastra. Karena sastra dibuat oleh pemenang. Betul. Setuju. Siapa yang menang di masa itu dia membuat sebuah aturan. Betul. Apakah yang kalah kemudian tidak boleh menggunakan budayanya untuk meneruskan hidupnya? Nah inilah muncul mulai sistem penjajahan dalam dimensi pikiran. Maka di yang ini tetap di gedong ketika ada odalan nyuh mekelasan. Ya, nih ngisi nyuh, nih ngisi api, mangku-mangku di tabanan. Yang tetap lakukan itu nyuh bungkul mekelasan. Di Jawa Barat disebut dengan kalapa.
Kalapa nih. Kalapa, bukan kelapa, kalapa. Artinya nih kok? Kala, Heeh. waktu, Heeh. pa, ruang. Oh. Inilah konsep ruang dan Ruang dan waktu karena waktu. di dalamnya ada air. Oke. Ya, ini konsep ruang dan waktu. Makanya orang Jawa Barat nyoh buka atengo panjebang senjata sebagai simbol perwujudan alam semesta. Irago di Bali nih abu nyoh maka di tabanan nak tengebot ngisi nyoh tengah wan ngisi dupo. Karena apa Swambo pun begitu kita melihat. Iya. Ya ini dupanya, ini Airnya, Swambonya. Swambonya. Konsep api dan air nih Ya, kan. karena budaya. Ternyata besar, tapi wasannya pelajaran tentang Maha Widya, Widya, Maharata, Maha Agung. Agung. Luar biasa berarti nih tiga hal yang dianggap sepele tapi ternyata penjabarannya luar biasa Ya, luas. sama dengan begini. Ketika kita ngomong tentang konsep segara gunung. Mm-mm. Segara gunung itu bukan berarti dari segara kemudian ke gunung saja. Tetapi itu bermain dengan putaran air. Kenapa dia menggunakan segara gunung bukan gunung segara? Oh iya. Ya. Kenapa harus segara dumun segara Air itu katanya mengalir dari gunung ke lautan. Salah. Air itu mengalir dari lautan ke gunung. Nah, terus kan Tat? Di dataran yang paling rendah dan paling datar adalah lautan. Iya, ini ada di Gulem. Oh. Gulemnya abo ke gunung, kaplak di gunung, ulung dari hujan. Ya. Makanya buling segara malu ke gunung. Gunung tampu aja danu, makanya muncul danu kertih. Oh. Dari segara kertih ke giri kertih ngisep di danu, dari danu kertih, danu ulung ke sare. Ada bait yang hilang di Bali sekarang. Sui kertih. Oh, sui kertih. Ya. Makanya konsepnya ulun sui. Oke. Dan Suwi kertih, dari suwi kertih baru ke buana kertih. Makanya apa beda sungai dengan labah? Napi beda nih. Yen sungai uli di hulu cenik ngede-ngede nang ke pasir gede. Yen labah uling di luan gede, ke belakang ini. Oh. Karena dia ngembang ini makanya ada meteng istilah. Oke. Pangmet kan deh. Oke, dan berarti mungkin numun masuk akal nih napi wasa orang beli wawu. Memang berarti memang dari Segara, mun toyo Segara kan ada filter menilai gunung pun dari Segara. Gunung Batu Karu ketinggian 2.800 meter di atas permukaan air laut. Patokannya memang Segara niku. Masih angon patokan. Oke. Makanya kepikiran orang juga dilihat sing mungkin wak nawang wiyah nen. Betul. Ndak konten si mungkin nawang wiyah bidan. Iya. Nah, ini konsepnya. Makanya Segara malu ke gunung malu. Di Bali leluhur ini digunakan sur nganyut. Nangkil aja pusah dalam. Makanya apakah langsung ke pusah malu ke dalam? Ke dalam malu pusah. Ke dalam malu ke pusah. Ini bagian daripada Segara gunung. Oke. Pusah bagian dari pusar. Pusar dalam. Tengah. Oke, makanya ketika ngomong lagi tentang Kayangan Tigo beda lagi konsepnya nanti. Oke. Ya, pusah desa dalam. Ngomong tentang Bali, Ruo Binedo. Apakah sama Ruo Binedo berarti baik dan buruk? Sing. Karena Ruo Binedo dua yang berbeda. Kalau ngomong baik dan buruk, ini tangan baik, ini kiri buruk. Berarti si peluang ke tangan kiri. Kutang harus bakti gini kan. Nah, kenapa harus ada buruk kiri? Makanya kadang-kadang teman-teman kita menjabarkan sifat-sifat buruk dicerminkan dari Rangdo, sifat-sifat baik dari Barong. Tunggu dia ngalah Rangdo di pura yang Barong kena gelang. Dia yang sembah atas saja. Oke. Sama ketika kita mempelajari tentang konsep kuburan. Semua tongos kotor. Semua tongos kotor. Kemudian mau perlino di semua. Mau bersih jadi hijau ke semua. Masuk pati Rangdo kemudian ke semua. Pemungutan. Kalau itu kotor berarti kita mendapatkan hal yang kotor. Iya. Nah, makanya bahasanya adius, akramas, memesiram. Nah, disinilah konsepnya. Oke. Dan Pak kadi orang liwau kalau memang setro atau semua itu kotor, udah itu aja nak nunas tapi wasan kesedihan kadang-kadang barong. Makanya kemudian kesedihan barong kemudian cebli pemungun. Nah, ini kompon. Makanya karena konsep daripada pemungunan itu, konsep daripada setro itu kan konsepnya windu. Uling itu, pesulin itu sama dengan natah. Makanya ketika di Bali itu konsep trianggo kuat di pekarangan. Sanggah, natah, lebuh. Sama seperti yang beli bilang nanti bahasan Maha Widya kan kita konsepnya. Maha Widya, Maharata, Maha Agung. Maha Widya di
lebuh Ya. lebuh Mahavidya inggih Maharata, kala Maharata natah Natah Mahagung Mahagung kerajaan dong kita. Kerajaan sanggah makanya sanggah plinggih Bedhara Heeh. natah plinggih ilmu Heeh. lebuh plinggih kala makanya di natah pun bisa disebut sebagai semu dalam. Oke. Ya makanya ketika nak pidan ngaben jadi ngeringkes di natah Oh iya ya. lekat jelemu pertama yehnya malu kesu hari-hari ini tanam di natah Heeh. mandi di ngeringkes pangben mulai ya. Berarti memang setro harus secara tidak langsung kita mengisyaratkan bahwa natah itu setro kan. Setro, makanya ada balai sakeroras. Siapa yang boleh melakukan pengerorasan, aninglah balai sakeroras. Ketika tidak memiliki balai sakeroras, ngahe peta. Balai peta. Nah, tunggu aja jangan sake. Malah diroras. Iya. Besar berarti. Ya, besar manfaatnya. Makanya di sakeroras lah boleh melakukan upacara dewayannya, budayannya, resiannya. Karena di Bali konsepnya satu yadnya digelar, semua yadnya dibangun. Ngaben resiannya manggo ngulemin nak lingsir. Dewa yadnya mau pakeling di Pusaro yang guru. Pitra yadnya leluhur. Manusia yadnya ngerohin nyamu semua yadnya dibangun dalam satu rangkaian upacara. Oke. Ya Lumayan kan ilmu nih. Lumayan bukan ilmu ini berbagi karena ilmu itu tidak ada karena ilmu itu yang kita miliki adalah apapun yang kita miliki di pengetahuan kita, pengetahuan itulah ilmu yang paling bagus. Yeah. Karena kadang-kadang kan istilahnya cara bahasa tiang ngajak beli sokir, ngajak beli tompel nopeng, sikut baju tiang sing indang nganggo ditu, sikut baju itu sing nganggo tiang, tapi pato-pato raga mau baju. Lan bajune dep pelihanga timpalno baju selem, saya mau baju putih, dep pelihanga saya baju putih, ditu baju selem. Karena apa? Yang penting pato-pato mau baju dan tidak mengganggu orang lain. Iya. Nah, terkadang kita di zaman makin sering merasa lebih pintar dari orang lain. Kita lihat di medsos belakangan ini, cepat sekali menghujat. Betul. Seolah-olah orang lain salah. Iya. Dia melakukan sesuatu ada dasar. Jangan menghujat di medsos. Makanya yang bilang tiang dimintain konfirmasi bagaimana tiang no komen. Makanya kemarin ada seorang wartawan bertanya pada Beli. Beli minta sarannya Beli terkait dengan isu A, isu B, isu C. Kenapa tanggapan Beli? Tiang mengikuti prokes. Pakai masker. Tidak berbicara sembarangan kalau tidak tahu masalah. Oke. Tutup mulut. Jaga jarak. Kan gitu prokesnya. Tutup pakai masker. Jaga jarak. Menjaga komunikasi kalau memang kita tidak tahu masalah langsung kena imbas. Betul. Yang ketiga cuci tangan. Berusaha kita mengambil apa yang menjadi hak kita dan jangan mengambil yang bukan hak kita. Pas. Dan hindari kerumunan. Suwud raga surya siu gitu maksudnya. Betul. Nah, paling kan nikah kan biasanya kalian surya siu. Makanya dulu yang pernah dicaci ya. Ketika saya ngomong sakit nak Bali hanya telu siguk sentimen di hati itu memang sakit kita. Iya betul. Tapi ketika orang bilang kemarin yang jujur salah satu grup WA, jelema cenik mau ribi gitu. Mereka tidak tahu yang ada di grup itu. Yang napi ya iwang tiang gitu. Apakah ada yang salah gitu? Karena kadang-kadang Titiang lebih cenderung kenapa Titiang tidak begitu aktif di media sosial. Kebetulan Titiang juga di rumah jadi wakil klien ada. Beli mungkin Tiang ayah juga di pura. Jadi Titiang sederhana prinsipnya. Kalau kita menjadi orang itu kapan kita dipercaya dan digunakan oleh masyarakat setempat. Tatkala itu baru kita jadi orang sukses. Yen beli jadi sengap terkenal keluar tapi cuma sedang nak nganggo tidak ada arti. Makanya ketika beli orang jadi patipa saya kembali ke tempat lahir saya. Karena apa? Agama itu circle. Lekat uling dije mulai pasti kemo. Nah, ketika proses kita mau mulai itu jelas taki ning suaka Gunung Widya Semaro Wisaya ruang puluh yang ayuso tengah yang tuwa sak duwe cana gogonto pati lareng atmu tanu pagurokan. Apa artinya? Taki ning suaka Gunung Widya. Ketika kita belajar, itulah ilmu yang paling harus kita manfaatkan. Makanya masa kecil masa menuntut ilmu. Semaro Wisaya ruang puluh yang ayuso setelah 20 tahun dan asmara itu wajib nikah 20 tahun. Makanya ketika anak berumur 17 tahun menjalin asmara cinta monyet ada karena konen 20 belum seimbang minta. Nu 16 tahun apa bene SD cinta monyet kecak-kecok gitu. Sekarang bom mulai umur 19 18 ke 20 bawa cinta dangap-dangap
ogar. Bos lah 20 tahun baru mulai memantapkan cinta perangko. Cinta perangko itu? Nempel. Oke. Ketika umur 35 sampai 40, mulai rasa lem nih hilang. Makanya bisa kebit perangko ini sing tegak, Pan. Nah, lindungilah perangko ini gitu. Nah, bisa kebit muncul, bisa wet dah dene. Bahasanya. Iya, itu. Tanya apa? Ketika umur 50 tahun, luntur konyo. Luntur kekuatan, luntur cinta, luntur. Masaknya? Luntur, buktikan nanti jegek. Buktikan nanti. Jegek bos yang ada. Purnan tepuk jegek beda bos yang jegek. Rago bos tuno pidan body luwung umur. Oh iya. Luntur konya. Sehingga umur 50 tahun Semaru wisaya ruang kuliah tengah yang tuh sadu wajahnya ketika itulah kita belajar untuk berucap, berpikir dan berbuat yang lebih baik. Oke. Makanya ketika anak menjadi sulinggih, Tiang jelas menekankan. Jadi sulinggih jangan umur muda. Iya. Umur pangsekan luntur kunyo, kena luntur, bagus luntur, gitu sudah di pusat perhatian. Tadi sulinggih, ketika kecil kita menjadi sulinggih tidak salah. Tidak salah. Tapi kurang pas.